السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat wal aba wal ummahat, kembali kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan taufiknya kita bisa berkumpul di masjid yang sama-sama kita cintai ini dalam rangka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulnya, di mana kita berharap hal itu menjadi siraman rohani bagi kita, pembuka pikiran kita dan melapangkan dada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi tercinta termulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, para sahabat setianya dan seluruh pengikutnya. Jamaah yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kita tentang kitab Al-Adabul Mufrad pada bab la'nul kafir, ya. Bab melaknat orang kafir. Atau sebelumnya bab melaknat hamba kemudian melaknat budak kemudian memerdekakannya. An Aisyah, dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya anna Abu Bakar la'ana ba'd raqiqihi. Suatu ketika Abu Bakar, ya, mengutuk salah satu budaknya, karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tentunya memiliki banyak budak. Beliau sebagai salah satu saudagar kaya dari kaum muslimin di awal-awal dakwah Islam, yang juga dengan hartanya beliau dukung dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga dengan jiwa dan raganya. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam menegur beliau. Nah, ini terus terangan Nabi alaihissalatu wassalam terhadap siapa? Sahabat pertama dan utamanya, yang paling beliau cintai, sekaligus juga mertua beliau. Mertua beliau, sahabat setia beliau, kalau dibilang dalam tanda kutip jasanya juga terhadap dakwah Nabi luar biasa, akan tetapi ketika keliru tidak membuat Nabi sungkan untuk meluruskannya, tetapi dengan teguran juga yang mengena, tidak kemudian, ya, menjatuhkan atau mencerca
Bahkan teguran yang sangat ibarat, kalau dengan bahasa kita, kritikan membangun, kritik yang membangun. Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, al-la'anin was-siddiqin. Maksud Nabi SAW, kalla wa rabbil Ka'bah marrataini aw thalath. Wahai Abu Bakar, kata Nabi SAW menegur sang mertua, mungkinkah berkumpul pada diri satu orang suka melaknat dan siddiq, yaitu terpercaya? Tak mungkin. Ya, tentunya akan menjawab tidak mungkin. Kalla wa rabbil Ka'bah, tentu tidak, demi Rabbnya Ka'bah, demi Tuhan Ka'bah. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu a'taqa yawma idzin ba'da raqiqih. Thumma ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala la a'ud. Kemudian Abu Bakar memerdekakan beberapa budaknya pada hari itu. Pada hari teguran itu, ya, bentuk taubatnya yang keceplosan ataupun salah tergelincir lidah beliau kepada budak tersebut, dibebaskannya. Kemudian mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, aku tidak akan mengulanginya. Aku tidak akan mengulanginya. Di sini riwayat ini memberikan banyak pelajaran kepada kita bahwasanya manusia memang tempatnya salah dan dosa, akan tetapi kelebihan yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Nabi pada umumnya, mereka cepat kontan tobatnya, tidak pakai nunggu pensiun. Nah ini, ya, tidak pakai nunggu umur 50 tahun baru kemudian ya berpikir untuk bertobat. Subhanallah. Dan juga mereka buktikan taubatnya itu dengan perbuatan sungguh-sungguh, termasuk seperti ini, termasuk dengan memerdekakan atau menggembirakan orang yang tadinya marah atau kecewa kepadanya. Kemudian berjanji kepada Nabi SAW bahwa beliau tidak akan mengulanginya. Ini syarat-syarat taubat semuanya terpenuhi kalau seperti ini. Penyesalannya dibuktikan dengan perbuatan, dengan istighfar, dengan meminta maaf kepada yang bersangkutan, ya. Kemudian juga bahkan dengan memerdekakannya, yaitu bersedekah kepadanya, bentuk sedekah. Karena memerdekakan budak itu juga tidak gratis dulunya, tidak gratis atau tidak mudah, bahkan dipersulit oleh banyak majikan pada waktu itu. Nah, kemudian bab berikutnya tentang melaknat orang-orang kafir, bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah ditanya atau dimintai oleh seseorang, tidak disebut di sini orangnya. Ia mengatakan, ya Rasulullah, ud'u Allah 'alal musyrikin. Wahai Rasulullah, doakan kebinasaan untuk orang-orang musyrik, untuk orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Maka Nabi SAW menjawab, inni lam ub'ats la'anan. Aku tidaklah diutus sebagai nabi atau rasul yang suka melaknat. Sebentar-sebentar melaknat, ya, tiba-tiba melaknat, ya. Bukan seperti itu watakku. Itu maksud Nabi. Walakin bu'istu rahmatan.
Akan tetapi aku ini diutus untuk memberi rahmat, mendoakan kebaikan untuk manusia seluruhnya, ya, termasuk hamba-hamba yang belum mendapat petunjuk, termasuk orang-orang kafir. Nabi mendoakannya agar dibukakan hatinya, mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali memang yang betul-betul ya melampaui batas, sudah tidak bisa diharapkan keislamannya. Baru Nabi kemudian gangguannya yang jelas terhadap Islam dan kaum muslimin atau dakwah Islam, itu baru Nabi doakan keburukan baginya, dan itu pun kena dihitung jari, bisa dihitung dengan jari, hanya beberapa pentolan kafir musyrikin. Sedangkan yang lainnya beliau doakan hidayah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu saja, kalau ya, menurut pendapat orang-orang di Mekah saat itu, wallahi, kata salah seorang dari mereka, andai himarnya Umar bin Khattab masuk Islam, Umar tidak bakal masuk. Ini saking mustahilnya mustahil. Maksudnya begitu mustahilnya Umar untuk masuk Islam. Himarnya masih bisa diharapkan masuk Islam, kalau Umar tidak bakal. Itu maksudnya. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak putus asa dan berdoa meminta kepada Allah, Allahumma izzal Islam bi ahabbil umaraini ilaika. Ya Allah, muliakan, tegakkan Islam dengan dua Umar, salah satu dari dua Umar yang engkau cintai, yaitu Umar bin Al-Khattab atau Amr yang satunya, ya. Kemudian Allah memilih Umar bin Al-Khattab. Dan pada dasarnya memang Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri pada surah Al-Ahzab ayat 64 menyatakan, innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah itu melaknat orang-orang kafir. Maksudnya melaknat, mengutuk di sini adalah menjauhkan mereka dari rahmatnya, menjauhkan mereka dari rahmat Allah dan menyediakan untuk mereka neraka sa'ir. Ya. Ini hukum asalnya. Namun Nabi kita alaihi salatu wassalam sekali lagi lebih memilih rahmat untuk mereka, mendoakan kebaikan kepada orang-orang kafir selama sekali lagi mereka tidak melampaui batas dalam mengganggu Islam maupun kaum muslimin serta dakwah beliau. Jamaah yang saya hormati, kemudian bab berikutnya tentang An-Namam, bab tentang mengadu domba, memindah omongan. Nah, ini. Dan begitu pentingnya bab ini, hampir semua kitab yang memuat hadis-hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak meluputkan bab yang satu ini. Ya, dalam Riyadhus Shalihin juga disebutkan, dalam ya, berbagai referensi yang lainnya juga pasti menyertakan bab yang satu ini. Karena memang sepanjang zaman dan sepanjang juga makan dimanapun dan kapanpun akan kita temui ya,
tipe-tipe yang demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat yang satu ini. Amin. Dari Hammam menceritakan kunna ma'a Hudzaifah. Dari seorang tabi'in menceritakan bahwa dirinya bersama sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman. Faqila lahu inna rajulan yarfa'ul haditha ila Utsman. Faqala Hudzaifah sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul la yadkhulul jannata qattatun. Dikatakan kepada Hudzaifah, sesungguhnya ada orang yang mengadu terhadap Utsman. Ya, kejadian ini di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Maka Hudzaifah mengingatkan orang tadi, si Hammam, dengan satu hadis yang dia dengar dari Nabi alaihi salatu wassalam, tidak masuk surga para pengadu domba, orang yang suka mengadu domba, yaitu memindahkan omongan dalam rangka menimbulkan kerusakan hubungan antar sesama. Si A mengatakan kepada si B bahwa si C itu begini begitu, artinya jelek, negatif. Kemudian si A mendatangi si C juga, lalu mengatakan bahwa si B itu begini dan begitu, sehingga si B dengan si C tidak ketemu. Itu bentuk namimah. Sedangkan dalam riwayat ini disebut qattat. Ada yang menyamakan di antara ulama antara namam dengan qattat, itu sama-sama mengadu domba, tapi ada yang lebih merinci bahwasanya qattat itu lebih parah, karena yang namanya qattat ini tidak tahu persis, hanya mendengar kemudian dia ikut menukil. Ini yang lebih parah. Dan di zaman kita sekarang ini dengan medsos yang ada, transformasi yang ada, yang namanya berita, kalau dibeberkan apa adanya kurang menarik, harus dikasih bumbu. Ya, bumbunya ini na'udzubillah berupa namimah. Kalau kemudian diikuti dengan misalnya klarifikasi atau permintaan maaf di depan publik masih mending. Tapi kalau kemudian begitu saja menghilang, sedangkan misalnya berita itu sudah meluas, maka tentunya ini akan menimbulkan mafsadah atau mafasid, kerusakan yang parah dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian riwayat yang kedua di sini dari Asma binti Yazid. Qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum bi khiyarikum. Dari Asma binti Yazid mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah kalian aku kabari tentang orang yang terbaik di antara kalian? Qalu bala. Sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah. Siapa yang tidak ingin tahu orang yang terbaik di antara kita? Qala alladzina idza ru'u dzukirallah, yaitu orang yang apabila terlihat, tampak, lewat, ya, maka kita akan mengingat Allah. Maksudnya orang-orang soleh. Misalnya kalau sudah melihat si A
berjalan dengan sarungnya, lihat jam orang, oh sekarang duhur ya misalnya. Nah ini diantara cirinya. Ketika melihat orang tersebut ingat kepada Allah, atau ketika ya, lalai dalam permainan, ya, sedang main game anak-anak misalnya, kemudian si A ini lewat, ya, atau kelihatan oleh anak-anak, waktunya ngaji langsung. Ini termasuk ya ciri orang yang apabila dilihat, yang melihatnya itu langsung ingat kepada Allah. Ya. Afala ukhbirukum bisyirarikum, sedangkan kebalikannya, maukah kalian aku kasih tahu tentang orang-orang yang buruk, ya, orang-orang yang buruk. Qalu bala, yang tadi ingin kita contoh, ingin kita perbanyak, yaitu ketika dilihat kita mengingat Allah, ketika kita lalai kita kemudian ingat Allah. Tapi juga yang kedua kita ingin tahu agar kita menjauhinya, agar kita tidak melakukan perbuatan seperti perbuatannya. Seperti itu. Maka Nabi menjawab, al-masya'una bin namimah, al-mufsiduna bainal ahibbah, al-baghuna al-bura' al-'anat. Nah, yaitu orang yang menyebar namimah, menyebar adu domba. Tidak harus ya melalui mimbar, bisa dengan update statusnya, bisa dengan grup WA-nya, ya begitulah ya. Menyebarkan ya, adu domba yang merusak hubungan orang di antara orang komunitas yang saling mencinta, kemudian yang menginginkan fitnah, perpecahan dan keburukan. Nauzubillah. Ada simbol-simbol yang seperti ini. Kalau sekarang apa istilahnya, buzzer, buzzer, yaitu yang isinya semuanya provokasi, ya. Dan memang dunia berita, dunia medsos ini syarat dengan hal ini, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencela akhlak buruk yang satu ini. Dan Nabi SAW juga mengabarkan ketika beliau lewat di depan dua kuburan, yang satu disiksa karena tidak bersih dari kencingnya, yang satu karena ini sukanya mengadu domba. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan anehnya lagi, karena nafsu yang namanya nafsu ammarah bisu, ya, mengajak kepada keburukan, banyak yang suka yang seperti ini. Banyak yang mengikuti, ya. Kalau tidak ada yang mengikuti, tentu akan padam dengan sendirinya, akan mengecil. Tapi karena banyaknya, ya, baik itu penontonnya, baik itu pembacanya, nah, maka semakin meluas dan meluas. Maka hendaklah kita ingat ya, ayat maupun hadis yang mengecam akan
akhlak yang buruk ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian bab berikutnya, man sami'a bifahisyah fa'afsyaha. Ini tak kalah juga gentingnya dengan kehidupan kita ya saat ini. Barang siapa yang mendengar tentang kejahatan, kekejian, lalu menyebarkannya. Yang mendengar yang namanya fahisyah itu bisa perkataan, bisa perbuatan. Kejahatan yang menyangkut orang lain, yang biasanya dipahami secara spesifik atau secara mengecil dengan zina. Padahal zina itu salah satunya saja. Salah satunya dari makna fahisyah. Baik, di sini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengatakan al-qailu al-fahishata walladhi yushi'u biha fil ismi sawa. Ya, sebuah asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan orang yang berkata keji dan yang menyebarkannya, keduanya sama drop dalam dosanya. Bahkan Allah pada surah An-Nur ayat 19 menyatakan innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang ingin menyebarkan fahisyah, maksiat pada umumnya, baik perkataan maupun perbuatan di antara orang-orang beriman, di kalangan masyarakat beriman, maka baginya azab yang pedih, siksa yang pedih di dunia bila ketangkap, maupun di akhirat kalau lolos di dunia. Dan Allah Maha mengetahui sedang kalian tidak tahu. Maka di sini ketika misalnya yang dimaksud di sini al-fahisyah sekarang misalnya di internet tersebar tentang si A atau si B, ya kan? Kemudian terjadi misalnya perselingkuhan sekarang, dijadikan status. Ya Pak ya, suaminya diparani ke hotel, ya. Pernah saya dapat itu. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Kalau benar terjadi itu, ya, itu pun termasuk ayat ini, masuk ancaman ini. Karena agama kita as-sitr, agama kita mengajarkan menutupi aib orang, bukan membongkar. Nah, ini suaminya sendiri yang dibongkar aibnya. Ya. Ketika dia menjadikan hal ini tersebar, bukan hanya di kalangan keluarganya, tapi menasional. Ini penyakit, bahkan kemudian internasional jadinya. Maka ini termasuk orang-orang yang ingin menyebarkan fahisyah di antara kaum muslimin, kaum mukminin. Na'udzubillah. Hati-hati, baginya azab yang pedih di dunia, yaitu ketika ya, hakim atau penguasa menerapkan hukum Islam, orang yang begini ditangkap, minimal dicambuk, didera, minimal. Karena di sini siksanya yang pedih. Dan tidak ada yang pedih ya, kalau hanya hukuman non fisik, minimal ya penjara plus
Seperti itu. Termasuk juga yang verbal, berupa apa? Kalau dulu mungkin hanya ucapan-ucapan atau syair dan sejenisnya. Sekarang ya, nyanyian-nyanyian. Berapa banyak orang tidak terpikirkan, karena mendengar nyanyian akhirnya terpikirkan ya, untuk fahisyahnya, untuk menggoda iman kaum muslimin, kaum mukminin, sehingga membakar terutama yang muda, terutama mereka yang muda dan bujang, ya kan? Kalau yang sudah berkeluarga saja tidak aman dari fitnah, apalagi anak-anak SMP, apalagi anak-anak SMA, apalagi anak-anak kuliah. Allahul musta'an. Ketika mendengar di mana di situ ya, tanpa musik pun kata-katanya sudah membakar, sudah jorok, sudah ya keji. Lalu bagaimana kemudian ditambah dengan ya, musiknya yang ya, lebih mendorong untuk ke arah fahisyah? Maka hati-hati yang men-share-nya, yang membagikannya ini terancam dengan ayat ini. Kemudian disebutkan juga satu athar di sini, man sami'a bi fahishatin fa afshaha fa huwa fiha kalladhi abtaha. Barang siapa yang mendengar ya, tentang perkataan atau perbuatan yang keji lalu menyebarkannya, maka dia seolah-olah atau termasuk orang yang memamerkan maksiat, orang yang memamerkan maksiat. Terdapat juga asar dari Atha, seorang ulama Makkah, bahkan di antara muridnya Ibnu Abbas yang ahli tafsir, annahu kana yara an-nakala ala man asya'a az-zina yaqulu asya'a al-fahisha. Bahwasanya beliau berpendapat untuk menghukum keras orang yang menyebarkan zina, orang yang menyebarkan zina. Kemudian beliau mengatakan orang tersebut berarti menyebarkan fahisyah ya. Sedangkan yang namanya zina tentunya seperti yang diberitakan oleh Nabi SAW, bahwasanya kutiba ala ibni Adam hadzuhu minaz zina al-ainan tazniyan wa zinahuman nadar. Tertulis bagi anak Adam bagiannya dari zina, la mahala, tidak ada pelarian. Dimulai dari zina-zina yang ringan, yaitu zina mata. Zina mata, kedua mata itu berzina, dan zinanya adalah melihat. Berarti tontonan-tontonan itu bagian dari juga menyebarkan zina. Tontonan-tontonan yang tak layak ya, buka-bukaan, pamer aurat, itu juga bagian dari isya'atul fahisyah ini. Meskipun tentunya tingkatannya tidak separah zina yang final. Karena dalam hadis tadi Nabi kemudian menjabarkan setelah itu juga telinga berzina. Zinanya adalah mendengar yaitu ucapan-ucapan yang keji atau perkataan-perkataan yang keji. Makanya Imam Ahmad ataupun yang lainnya menyatakan bahwasanya nyanyian itu bariduz zina, nyanyian itu pengantar zina.
yang sebagian kaum muslimin menganggapnya ringan, menganggapnya sebagai sesuatu yang mungkin ya kecil, tapi itu pengantar zina, kata Imam Ahmad. Kemudian lisan juga berzina, yaitu ucapan, rayuan, gombalan, zina. Bahkan sekarang jadi profesi. Lawak-lawak biasanya juga tak luput dari ini, ya kan? Obrolan apa? Gombal, ya kan? Kemudian yang namanya hati pun juga berzina, yaitu ketika berandai dan berangan-angan. Berandai dan berangan-angan, wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuh. Kemudian finalnya kemaluan, kata Nabi SAW, mengiyakan atau membatalkan. Nah, itu zina yang final. Maka kalau kita lihat di medsos yang ada sekarang ini, semua jenis zina itu ada, komplit. Mulai dari matanya, pendengarannya, lisannya, hatinya, sampai yang terakhir, sampai hatam. Tapi andai hatamannya itu hataman Quran, ini hataman maksiat, hataman zina, naudzubillah, summa naudzubillah. Maka menyebarkan yang demikian itu adalah ikut andil dalam menyebarkan fahsyah atau kejahatan yang terancam dengan azab hukuman di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dan saudara, keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai dari penyebaran kejahatan yang semacam ini. Amin. Jamaah yang saya hormati, kemudian bab berikutnya yaitu tentang babul ayyab. Bab tentang orang-orang yang suka mencela atau suka menyebutkan aib-aib. Karena ada tipe manusia yang tidak melihat kecuali dari sisi negatif. Ibaratnya makhluk Allah yaitu lalat, tidak hinggap kecuali di tempat yang kotor, di tempat yang bau, ya. Seperti itu dikatakan atau diibaratkan matanya mata lalat, yaitu yang dilihat yang jelek-jeleknya saja. Nauzubillah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang dari sifat yang demikian. Ya. Dalam salah satu asar kembali dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikatakan, la takunu ujulan madhayi' budhuran fa inna min waraikum bala'un mubarrihan mumallihan wa umuran mutamahilah ruduha. Artinya sesudah adzan. Tafadhal.
Nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, la takunu ujulan. Janganlah kalian menjadi orang yang buru-buru. Buru-buru, al-ajalatu minasyaitan. Katakan buru-buru itu adalah dari setan. Maka janganlah kalian buru-buru dalam memutuskan suatu perkara, dalam mendengar juga berita. Begitu dengar langsung ditransfer. Jangan, siapa tahu itu hoax, siapa tahu itu dusta. Ya. Madzayi' budhura, yaitu orang yang suka menyebarkan fahisyah. Kemudian budhuran, yaitu orang yang tidak bisa menyimpan rahasia. Nah, ini juga penyakit. Saya cuma bilang sama panjenengan, sama sampean saja bilang, ya tolong jangan bilang siapa-siapa. Nanti yang dibilang itu bilang ke satunya juga, maaf jeng. Ya, akhirnya jadi ember yang bocor kemana-mana. Nah, dan contohnya dalam Al-Quran ketika kasus Yusuf alaihissalam, dulu udah ada kamera, udah ada wartawan, udah ada siapa-siapa ya di masa itu lagi, ya kan? Apa kata Allah? Wa qala niswatun fil madinati imra'atil aziz turawidu fataha an nafsih. Wanita-wanita di kota, yaitu di Mesir, bergosip ria, bahwasanya istri pembesar Mesir itu menggoda budaknya. Ini dari apa? Dari resapan, dari rembesan, bukan air hujan, tapi dari rembesan omongan. Maka jangan sampai kalau ada orang titip rahasia kepada kita, jadilah
hati kita, dada kita ini seperti sumur yang dalam, tidak bisa jadilah seperti itu. Makanya pepatah Arab mengatakan qulubul abrar kuburul asrar. Allah. Qulubul abrar kuburul asrar. Hati orang-orang mulia itu kuburannya rahasia. Ada kuburan di congkel atau dibongkar? Tidak ada. Begitulah hati orang-orang mulia. Maka pesan Ali juga di sini menyatakan jangan sampai kita membocorkan rahasia. Kalau ada orang titip rahasia, fa inna min waraikum bala'an mubarriha mumalliha. Sesungguhnya besok-besok ini di belakang kalian ada bala yang dahsyat, yaitu fitnah yang dahsyat dan panjang, yaitu lama, dan juga perkara-perkara wa umuran mutamahilah ruduha, dan juga perkara-perkara yang bertele-tele serta fitnah yang berat. Dan tidak diragukan lagi kita sudah sampai ke masa ini. Ya kan? Habis kasus ini, kasus itu, habis kasus itu, kasus ini, dan seterusnya bersambung, sambung menyambung menjadi satu. Itulah wallahul musta'an. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan sebelum diakhiri? Alhamdulillah, karena materinya terus terang sedikit bagaimana saya tidak bebas menyampaikannya, karena hal akhlak buruk rata-rata pada pertemuan kali ini, yang mudah-mudahan kita meminta kepada Allah agar kita semuanya sekali lagi dijauhkan, dan juga orang-orang dekat kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai dari akhlak-akhlak yang demikian. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.